Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, semangat, semangat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kali ini kelas 6, tema 3, subtema 3, muatan PPKN, rambu lalu lintas, disertai pembahasan soal halaman 123, 124, 137, 138, 139, 151, dan 152. Kita mulai dari pembelajaran 2, halaman 122 sampai 124. Anak-anak, berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut ini. Kita lihat pada gambar 1. Ada 3 anak kecil sedang mengendarai motor berboncengan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum. Mereka belum memiliki hak untuk mengendarai kendaraan. Mengapa? Karena belum cukup umur. Apakah mereka telah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum. Karena tidak memenuhi kewajiban memakai helm, tidak mempunyai SIM atau surat izin mengemudi, dan berboncengan 3 orang. Kemudian gambar yang kedua. Apakah dia menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum. Ia memang berhak mendapat nilai, tetapi cara dia untuk mendapatkan nilai salah. Kenapa? Karena mencontek. Apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum. Ia tidak mau belajar sebelum mengikuti ujian. Padahal bentuk tanggung jawabnya dia sebelum ujian adalah belajar terlebih dahulu. Berikutnya, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib kita hargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya, yaitu hak dan kewajiban, harus seimbang. Hal itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Bisa jadi kita akan kehilangan hak yang bisa kita peroleh, sehingga akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikutnya pembelajaran 4, halaman 136 sampai 139. Anak-anakku, kalian sudah belajar mengenai rambu lalu lintas dan mengenal siapa itu Gareth Augustus Morgan. Dari teks bacaan yang sudah kalian pelajari, kita bisa lihat bahwa lampu lalu lintas ditemukan oleh Gareth Augustus Morgan. Lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, sebenarnya masih ada rambu-rambu lalu lintas lainnya. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan juga terjamin. Sekarang berikanlah contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban di jalan raya. Juga berilah contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya ketika di jalan raya. Jadi ada 3. Yang pertama melaksanakan kewajiban, yang kedua tidak melaksanakan kewajiban, dan yang ketiga akibat tidak melaksanakan kewajiban. Kita bahas satu persatu. Melaksanakan kewajiban. Contohnya apa? Contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban di jalan raya antara lain: 1. Memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. 2. Memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara.
jangan tertukar ya. Pakai helm itu ketika naik motor. Kalau sabuk pengaman mah saat naik mobil. Jangan naik mobil pakai helm, terus pas naik motor pakai sabuk pengaman. Yang ketiga, berkendara dengan kecepatan yang normal. Dan keempat, berkendara pada jalur yang telah ditentukan. Dan yang kelima, mengikuti atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Berikutnya, contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah: pertama, berkendara tanpa memakai helm atau sabuk pengaman. 2. Belum memiliki SIM dan STNK. 3. Berkendara melawan arus. 4. Berkendara dengan kecepatan sangat tinggi. Dan yang kelima, tidak mau berhenti ketika lampu merah menyala. Lalu apa akibat tidak melaksanakan kewajiban di saat di jalan raya? Pertama, dapat ditilang oleh polisi. Yang kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mengakibatkan kecelakaan. Yang keempat, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa. Dan yang terakhir, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Anak-anakku, perhatikanlah bahwa selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Coba amati rambu-rambu berikut ini. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Kita lihat ada 7 rambu lalu lintas ya. Kita artikan satu persatu. Rambu yang pertama, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Gambar nomor 2. Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Gambar ketiga atau rambu ketiga, dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api, jalur tunggal. Wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Yang keempat, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 3. Yang kelima, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Yang keenam, rambu rumah sakit. Yang ketujuh, rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Berikutnya, nomor 2, apa manfaat rambu-rambu bagi pengguna jalan? Manfaat yang pertama, sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan. Manfaat kedua, sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Yang ketiga, jika rambu-rambu itu tidak ada, apa pengaruh bagi pengguna jalan? Jelas ada pengaruhnya. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang akan ditujunya. Nomor 4, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain selain yang 7 tadi? Ya, pernah. Seperti rambu dilarang berhenti, dilarang parkir di sini, kemudian larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Anak-anakku, sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru yang diunggah Pak Uut. Berikutnya, pembelajaran ke-6, teladan sikap Habibie. Anak-anakku, kalian sudah membaca teks mengenai Habibie. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Kita jawab, penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional yaitu Habibie Vector, Habibie Teorema, dan Habibie Method. Sikap yang dimiliki Habibie sejak kanak-kanak yaitu sikap hidup disiplin, hidup bersih, suka bekerja keras, dan semangat yang tinggi. Nomor 3. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air.
Kemudian menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Lalu menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI yang ketiga. Luar biasa ya. Yang keempat, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia, yaitu prestasi akan tercapai dengan adanya kerja keras dan sikap disiplin. Sepintar apapun seseorang, jika tidak disiplin dan suka bekerja keras, ia tidak akan berprestasi. Demikianlah video pembelajaran tema 3 subtema 3 muatan PPKN. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud.